Sejak dahulu, para nabi menulis dalam kitab suci bahwa Allah menyatakan Mesias akan datang untuk menjadi juru selamat dunia. Kehidupan Yesus membuktikan Ia adalah juru selamat itu. Nabi Yesaya memberitahukan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian, kelahiran Yesus merupakan penggenapan nubuat tersebut. Kitab suci menyatakan bahwa kelahirannya yang ajaib adalah tanda anak tersebut adalah Mesias, yaitu yang disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, membawa kembali orang kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa umat manusia. Kebangkitannya mengalahkan kematian, menunjukkan kekuasaannya atas maut. Yesus berkata, "Aku memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawaku, dan juga kuasa mengambilnya kembali." Kehidupan Yesus tidak hanya menggenapi tulisan para nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang kudus. Yesus adalah firman Allah. Di dalam Yesus, Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya, sama seperti ketika manusia pertama kali diciptakan. Tetapi mereka menyalahgunakan kepercayaan Allah dan tidak menuruti perintahnya. Di dalam kitab suci tertulis, semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa tidak dapat hidup bersekutu dengan Tuhan. Akan tetapi, sebagaimana Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Abraham, demikian juga Ia mengirimkan Yesus, Sang Juru Selamat, untuk mati ganti kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sebab itu, barang siapa mengikut Yesus tidak saja diampuni, tapi juga diselamatkan dari hukuman Allah dan memiliki hidup yang kekal. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia berkata, Allah mengampuni orang-orang berdosa yang bertobat dan berbalik kepadanya. Yesus juga berkata bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menunjukkan kebenaran dan memberi kekuatan dalam mengikut Kristus. Ketika perempuan berdosa bertobat dan mulai mengikut Yesus, Ia berkata kepadanya, "Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Siapapun dapat diselamatkan oleh kasih Allah melalui iman kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Barang siapa bersedia mengikut Yesus, mereka dapat memulai hubungan persekutuan dengan Allah. Jika saudara bersedia, ikutilah doa berikut ini dalam hati saudara. Ya Tuhan, Engkaulah kebenaran. Saya mengaku dosa atas pelanggaran saya. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib bagi dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Terima kasih telah mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu dan tunjukkanlah jalan bagiku. Berikanlah kekuatan untuk aku hidup sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah semua orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Yesus, maka para pengikutnya
berbicara kepada Allah setiap hari melalui doa dan membaca firman-Nya. Mereka menceritakan kepada orang lain tentang Allah dan bersekutu dengan mereka yang mengasihi dan mengikutnya. Mereka mengingat perkataan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."